membantu dalam pemikiran dan juga hidangan. Kami ucapkan terima kasih dan semoga semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin Allah. Untuk selanjutnya yang ditolak wudhunya yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Jadid bin Hamid Al-Hadid. Pada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha dunub wa tuslihu biha qulub wa tantariku biha nusuf wa tarimu biha su'uf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patutlah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita kembali dapat berkumpul di dalam majlis yang mulia. Semoga ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita telah diterimanya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Semoga ini merupakan salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah, dan kelak nanti kita akan diberikan nikmat-nikmat yang lainnya yang lebih nikmat, yang lebih indah, yaitu dapat memandang baginda Nabi Muhammad SAW, dapat berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir wa akhina fillah Sayyid Syekh bin Hasan bin Abdul Qadir bin Alwi Al-Jufri, serta para orang tua Nur Mustafa, para ustaz, para mu'alim. Alhamdulillah, kemarin Al-Fakir masih berpikir-pikir untuk apa yang kita akan kaji. Kalau kita ngaji terus kisah-kisah ataupun yang lainnya, kadang tidak ada tema. Alhamdulillah, sempat memang dari kemarin ingin ngaji agak santai, tapi kita seenggaknya pernah majelis ini menghatamkan kitab, ya. Tapi insya Allah kitab ini ajib, bagus, kitab yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kitab ini adalah namanya Khuluquna, akhlak kami, akhlak kami. Karena adanya Nabi diutus oleh Allah, yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Insya Allah setiap pertemuan nanti tergantung tema. Kalau kita masuk acara besar, kita bahas sesuai dengan bulannya ataupun waktunya. Kalau enggak, kita bahas satu persatu akhlak kita itu seperti apa sebenarnya. Seharusnya kita sebagai umat Islam akhlaknya bagaimana. Kitab ini berupa ada 3 akhlak. Akhlak seorang muslim seharusnya bagaimana. Yang pertama, akhlak kita ma Allah, akhlak kita bersama Allah bagaimana. Nanti juga yang kedua, akhlak kita dengan diri kita bagaimana, dan bagaimana akhlak kita terhadap hamba-Nya Allah. Ini singkat, padat, insya Allah cepat dihatamkan. Semoga dapat barokahnya insya Allah. Karena di awal mukadimah daripada kitab ini dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la tahsabannal ilma yanfa'u wahdahu. Jangankan engkau menyangka bahwa ilmu itu akan bermanfaat dengan sendirinya. Jadi kita nggak boleh menyangka bahwa ilmu itu bisa bermanfaat dengan sendirinya. Terus bagaimana? Apa harus ada jokinya? Ada. Apa itu? Malam yuntawaju rabbuhu bikholaki.
jikalau tidak dimahkotakan dengan tuannya, yaitu berupa akhlak. Jangan menyangka ilmu itu akan bermanfaat dengan sendirinya, tapi ilmu itu akan bermanfaat jika dimahkotai, jika dijoki dengan namanya akhlak. Karena akhlak ini penting, ya. Akhlak akhlak sebelum daripada ilmu. Akhlak qabla ilmu. Akhlak sebelum daripada ilmu. Karena ketika orang itu berilmu tidak memiliki akhlak, tidak ada harganya. Tapi ketika orang itu walaupun ilmunya sedikit dibarengi dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, orang itu akan bernilai di mata manusia dan di mata Allah. Nanti kita bahas satu persatu bagaimana akhlak dengan Allah. Jadi ada akhlak dengan Allah itu bagaimana? Akhlak dengan diri sendiri bagaimana? Akhlak dengan hamba-Nya Allah bagaimana? Nanti akan dibahas secara singkat di sini insya Allah nanti. Nanti insya Allah kalau cepat kurang lebih 3 bulan selesai insya Allah. Karena kitabnya tipis, ya. Tapi insya Allah, tapi walaupun tipis ini barokahnya banyak insya Allah. Beliau Habib Umar ini merangkainya kitab ini ketika beliau masih muda. Ketika beliau masih muda. Maka Syekhuna berkata, guru Al-Fakir, ketika kami belajar daripada kitab ini, Habib, ini kitab ini memang kumpulan akhlak seorang muslim. Tapi akhlak ini ada contohnya daripada diri al-mu'allif. Ada contohnya daripada dirinya sang mu'allif, yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semuanya akhlaknya ada di sini Habib. Jadi kalau Anda ingin tahu prakteknya, lihat Habib Umar bin Salim bin Hafid. Karena ini adalah sebagian daripada, bukan sebagian, akhlak daripada Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid. Tapi begitu tawadhunya beliau menamakan hulukuna, bukan hulukuni, bukan bukan akhlak saya, hulukuna, akhlak kami sebagai orang Islam. Jadi nggak akan manfaat suatu ilmu ketika tidak dibarengi dengan jokinya berupa ilmu. Sama sepeda CRF, ya, atau apa lagi yang sing mahal-mahal apa ya? Vespa sing anyar-anyar ya, yang apa? Yang metik-metik itu. Kalau jokinya bukan orang yang ahli, akan merugikan, bahkan akan merusak daripada kendaraan tersebut. Anggap joki ini Dika. CRF Dika sih Pak ya apa rumahnya? Tutup kok enggak? Hah? Tadi kok ya? Bisa jalan nanti pas turun tidak. Kalau enggak harus cari senderan. Nah, begitupun ilmu, walaupun ilmunya bagus, ilmu ini baru kendaraan. Ya, jokinya apa? Jokinya itu adalah akhlak. Ya, paham sampai di sini? Paham ya. Jadi jadikan ilmu itu sebagai kendaraannya, jokinya adalah akhlak. Sebagus apapun kendaraannya, jokinya yang nggak bisa mengendarai akan rusak. Rusak. Sealim apapun orangnya, kalau nggak punya akhlak, nggak ada nilainya. Justru akan mengelekkan daripada, menjelekan daripada orang yang punya ilmu tersebut, atau bahkan bisa menghina daripada agama orang tersebut. Ini tak orang Islam. Padahal dia alim, ini tak orang Islam. Pantas ke orang Islam seperti ini. Dia orang alim ada. Bagaimana? Yang orang alim aja nggak punya akhlak, apalagi nggak punya ilmu. Paham sampai di sini? Jadi kendaraannya harus bagus dan jokinya harus ahli. Motornya motor GP, jokinya Valentino Rossi, istimewa. Tapi nek jokinya kayak aku gini, waduh, semerawut. Oleh, ya, gak tutup akhirnya. Tutup ditumpakno ambulan. Paham sampai di sini ya? Jadi tidak akan ilmu itu bermanfaat ketika tidak dibarengi dengan akhlak. Akhlak adalah utamanya daripada ilmu. Tapi akhlak ini sebagian daripada ilmu. Akhlak ada ilmunya ya, ini akhlak ada ilmunya ya. Nanti insya Allah dibahas secara ringkas. Semoga diberi panjang umur insya Allah. Sehingga kita bisa mengatakan
punya sejarah di hidup kita. Alhamdulillah pernah hatam kitabnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau adalah orang yang istimewa di mata Al-Fakir, di siapapun orangnya itu. Beliau tidak hanya di mata orang Islam, di seluruh umat Islam maupun orang di luar Islam mengagumi beliau. Seorang dai yang berkelas tinggi, diterima di berbagai elemen, tidak hanya di Islam tapi di luar Islam diterima, yaitu Al-Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Insya Allah sanad kita, ilmu kita akan bersambung dengan beliau sampai ke Rasulullah SAW. Al-Fakir hanya menyampaikan apa yang pernah disampaikan guru Al-Fakir, bukan sebagai mu'allim pengajar, tidak. Al-Fakir hanya menyampaikan yang pernah disampaikan guru Al-Fakir. Jadi jangan menganggap Al-Fakir ini yang ngajarinya, yang mengajari ada tetap guru Al-Fakir. Kami hanya sebagai penyambung lidah beliau. Insya Allah manfaat, insya Allah. Amin. Wa idza ruzita khalqan mahmudatan, apabila kamu diberikan akhlak yang terpuji, semoga mendapatkan akhlak terpuji semuanya. Jika orang tersebut diberikan akhlak yang terpuji, faqad istafaka muksimul arzaki, maka sesungguhnya kamu telah dipilih oleh Allah, sang pemberi rezeki. Jika kamu diberi akhlak yang baik, itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Semoga kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Karena ini adalah rezeki yang istimewa, melebihi daripada harta dan dunia, yaitu akhlak yang mulia. Apabila kamu diberi akhlak yang terpuji, maka sesungguhnya kamu telah diberikan oleh sang pembagi rezeki, yaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke akhlak kita terhadap Allah. Kita bahas satu persatu nanti ya. Khuluquna ma'allah, akhlak kita bersama Allah. Bagaimana akhlak kita dengan Allah? Yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Ini insya Allah Al-Fakir sudah istiqomah. Tadi kemarin sempat libur, menyebarkan di WhatsApp. Kemarin sempat libur karena sok sibuk. Jadi nanti insya Allah setiap Jumat itu Al-Fakir biasanya menyebarkan. Yang punya kontak dengan Al-Fakir biasanya Al-Fakir sebarkan. Di grup-grup juga saya sebarkan satu persatu. Cuma penjelasannya ini di Majelis Nurul Mustafa. Yang pertama, akhlak kita bersama Allah bagaimana Habib? Ayo. Nurakibullahu fi jami'il ahwal ka'annana lahu nashhadu wa nukhlisu lahu fi ma batana wa ma dhahara. Yang pertama, nurakibullah. Kita harus selalu merasa dalam penjagaannya Allah. Kita harus selalu merasa dalam pandangannya Allah, dalam segala fi jamil ahwal, dalam segala keadaan. Kita selalu merasa bahwa setiap pergerakan kita, perbuatan kita, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sendiri maupun orang banyak, kita sedang dipantau, sedang di CCTV oleh Allah. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Kalau CCTV memiliki jarak ruang, CCTV-nya ada di ruang ini hanya bisa terbatas dengan ruangan ini. Tapi kalau Allah, jangankan di dalam ruangan ini, di dalam hatimu Allah tahu. Itu Allah. Jadi kita harus merasa akhlak yang pertama yaitu selalu berada dalam pengawasannya Allah, dalam pandangannya Allah. Bagaimana? Bayangkan ketika Anda bekerja, selalu dalam pandangan bos kita atau juragan kita. Pasti kita akan semaksimal mungkin dalam bekerja. Begitupun seharusnya kita sebagai umat muslim harus berada dalam pandangannya Allah, sehingga kita mau berbuat selalu mikir. Mau bermaksiat, oh ada Allah. Mau berkebaikan, oh ada Allah.
selalu yang dipikirkan dalam pandangannya Allah, selalu dekat dengan Allah. Yaitu yang harus ditanamkan orang Islam. Jadi ketika dia mau berbuat apapun, mau baik kah, mau buruk kah, selalu berpikir panjang. Kalau berbuat baik, apakah sudah aku perbaiki niatku? Apakah sudah benar keikhlasanku? Apakah sudah benar tujuanku? Begitupun ketika kita berbuat buruk, kita berpikir, nanti bagaimana ketika saya berbuat buruk, Allah murka dengan aku, Allah mencabut nikmatku, Allah mematikan aku dalam perbuatan maksiatku, bagaimana? Harus kita memiliki perasaan seperti itu. Jadi kita akan merasa terawasi dengan Allah. Mau maksiat akhirnya mundur gara-gara aku mati nih pas maksiat, bagaimana? Naudzubillah min dzalik. Insyaallah husnul khotimah. Kalau aku matinya dalam kebaikan, bismillah, baik. Tapi apa benar niatku? Apa mungkin tujuanku cuma cari makan ke majelis, atau cuma main-main, atau cuma saking ingin foto-foto? Harus diperbaiki walaupun dalam perbuatan kebaikan. Harus selalu dalam pandangan Allah dalam segala keadaan. Bagaimana cerita kisah daripada Al-Imam Ali? Al-Imam Ali bin Husain, anak daripada Sayyidina Husain, cicit daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Husain ini adalah cucu daripada Rasulullah, dan Sayyidina Ali bin Husain ini adalah cicit daripada Rasulullah SAW. Yang ketika itu semua keluarganya habis, laki-lakinya hanya tinggal beliau, dijaga oleh Allah, sehingga lahirlah beberapa keturunan daripada Habaib yang menyebar di seluruh dunia. Salah satunya yaitu karena diselamatkan oleh Allah, yaitu Al-Imam Ali bin Husain bin Al-Imam Ali karamallahu wajhah, suami diistrikan dengan Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra, anak daripada Rasulullah SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau adalah orang yang suka beribadah kepada Allah. As-Sajjad julukannya, ya, beribadah kepada Allah, selalu sujud dengan Allah. Setiap hari tidak kurang 1000 rakaat beliau sholat. Al-Imam Ali bin Husain. Ketika itu beliau sedang haji, yang lainnya tahallul, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kalau yang belum tahu, nanti insyaallah tahu ya, bisa langsung praktek di depan Ka'bah insyaallah. Yang belum berangkat semoga bisa berangkat nanti haji di Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Allahumma amin. Al-Imam Ali bin Husain ketika itu sedang berhaji, orang-orang melihat Sayyidina Ali ini nggak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, tapi yang terlihat wajahnya pucat, yang terlihat wajahnya ketakutan. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Imam Ali, kenapa engkau tidak bertahan, tidak labbaik Allahumma labbaik, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik? Ketika itu Sayyidina Ali mengatakan, tidaklah kau mengetahui, aku takut ketika aku mengatakan panggilan Allah labbaik Allahumma labbaik, nanti ketika aku mengucapkan kalimat tersebut memanggil nama Allah sedangkan Allah tidak menghiraukan aku. Aku takut mengucapkan tersebut ternyata Allah tidak menghiraukan daripada ucapanku. Itu yang aku takutkan, sehingga ketika itu beliau sakit, pingsan. Didapati beliau ketika haji itu sakit, pingsan, karena ketakutannya hajinya tidak diterima oleh Allah. Kalau kita gimana? Labbaik Allahumma labbaik sambil megang handphone nggak bisa. Labbaik Allahumma labbaik, aku sopo nang Mekah Al-Mukarramah, memanggil memenuhi panggilan Allah. Iya, engkau dipanggil sama Allah. Kalau nggak dipanggil, ketika Anda tidak diterima oleh hajinya bagaimana? Sayyidina Ali itu memikirkan terlebih dahulu, takutnya aku nggak dipenuhi panggilanku oleh Allah, tidak dijawab panggilanku oleh Allah. Ini sekelas Imam Ali, sholatnya 1000 rakaat tiap hari, masih takut gak diterima ibadahnya. Bagaimana kita yang penuh dengan keriaan, dengan sombong? Sampai beliau itu kalau mau sholat
mau wudhu selalu mukanya pucat, selalu mukanya pucat memerah. Ditanya, kenapa Imam Ali? Tidaklah engkau mengetahui sebentar lagi engkau akan menghadap kepada Allah. Ini bukan menghadap dengan makhluk lagi, tapi yang menciptakan makhluk. Kita mau hadap presiden, kita akan tampil maksimal. Akan tampil maksimal dengan pakaian yang hebat, dengan pakaian yang paling mahal, dengan parfum yang paling wangi. Mungkin nanti sudah ketemu agak gemetar. Iya kan? Kenapa ketika kalian mendatangi Allah, kalian biasa-biasa saja? Ini panggilan makhluk, engkau mengistimewakan. Kenapa panggilan Allah engkau tidak takut? Makanya yang beliau pikirkan, aku takut ketika sebentar lagi aku akan menghadap Allah. Bayangkan, ini yang kita hadapkan bukan yang makhluk lagi, tapi yang menciptakan makhluk, yang memiliki alam semesta. Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Beliau kalau sholat, kalau setiap beliau sholat, denyut nadi yang beliau miliki itu terdengar 1 mil. Denyut nadi Sayyidina Ibrahim alaihissalam terdengar sampai 1000 mil. 1 mil, 1 mil itu kisaran 1000 kilometer. Kayak sini ke Jakarta. Bayangkan sholatnya di Pura-Ura, suara denyut nadinya Sayyidina Ibrahim terdengar. Tanya, oh aku takut habis ini ngadep Allah, aku takut habis ini ngadep Allah. Bagaimana dengan kita sholat kita? Sholat kita dengan penuh tertawa, sholat kita dengan penuh tidak khusyuk kepada Allah. Sayyidina Ibrahim sholat denyut nadinya terdengar hingga 1000 kilometer. Ada yang sholatnya seperti ini? Tidak ada, belum ada. Orang-orang dahulu ketika beribadah kepada Allah secara maksimal, mengerti karena beliau selalu dalam pandangan Allah. Ini merupakan akhlak sebagian daripada akhlak daripada orang-orang soleh dan para anbiya. Mengerti kedudukan mereka sebagai hamba selalu dalam pantauan Allah, selalu dalam pengawasan Allah. Sama sebaliknya kita, ya tadi saya sudah jelaskan, kalau kita dalam pantauan guru kita, dalam pantauan juragan kita, kita akan selalu maksimal. Tapi kenapa? Setiap hari, setiap detik kita dipantau oleh Allah, kita menghiraukan, kita banyak lupa, kita banyak meremehkan. Padahal Allah lebih mengetahui daripada hambanya. Kalau bos cuma tahu mungkin di tempat kerja, nggak tahu di luar perbuatan kita. Kalau Allah seluruh dalam keadaan dipantau oleh Allah. Semoga menjadi orang yang baik insyaallah. Semoga selalu dipantau dengan keadaan baik insyaallah. Jadi hadapkan yang pertama. Ini jadi yang pertama ada 2. Cukup segini saja insyaallah. Akhlak kita kepada Allah yaitu dengan kita selalu merasa dalam pengawasan Allah, selalu dalam pantauan Allah. Jadi kalau kita mau berbuat apa-apa pasti pikir panjang, pasti akan berpikir panjang. Ingat ketika nanti keluar dari majelis ini, ketika Anda melakukan sesuatu apapun, baik yang buruk maupun yang baik, selalu bayangkan bahwa Allah sedang memantau kita, bahwa Allah sedang memantau kita. Jadi kita nggak bisa lihat, tapi Allah Maha melihat. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi Allah Maha melihat. Jangan sampai nanti ketika kita berada di masyhar, ketika berada di hisab, ketika itu kita dipermalukan dengan perbuatan kita. Ketika Anda disetorkan rapor daripada kehidupan Anda baca dengan sendirinya rapor tersebut dengan rapor yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Karena setiap hari kita menulis buku harian kita, setiap hari kita menulis daripada perbuatan kita, dan nanti kita akan bacakan di hadapan seluruh makhluk. Semua nanti akan dapat bagian, satu persatu akan bercerita tentang kehidupannya. Semoga ditutup keburukan kita sama Allah. Semoga yang buruk diganti yang baik berkah majelis ini insyaallah. Ya, karena semua nanti akan diberikan posisi satu persatu membaca biografi kehidupannya. Fulan bin Fulan pernah gini, Fulan bin Fulan pernah gini, Fulan bin Fulan pernah begini. Ketika Anda berbuat buruk, Anda akan malu nanti. Bagaimana kalau ketika Anda gak usah nunggu di akhirat, sekarang ketika Anda dibeberkan keburukan Anda malu apa tidak?
Bahkan ada yang tidak malu, malah bangga dengan kehebatannya. Aku habis ngantemi orang, bunuh orang, bangga dengan keburukannya. Gak punya rasa malu berarti dia. Ya, alhamdulillah masih punya rasa malu. Kalau tidak dibongkar keburukan kita malu. Bagaimana nanti tidak ada hijab kecuali semua mendengarkan daripada apa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan di dunia. Semoga ditutup oleh Allah jadi yang baik semoga insyaallah. Semoga jadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Lebih zakar dari barakatihim, wa hadirin husna di umatihim, wa amrina fi tariqatihim, wa ma'afatin minal fitani, wa barakatihim fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ini sedikit daripada gaji kita. Semoga jadi ilmu manfaat. Ingat, ilmu manfaat harus dibarengi dengan namanya harus dijoki dengan namanya ya. Kurang lebihnya insya Allah kita bertemu di minggu yang kemarin, minggu besok kita lanjut ngaji kita perlahan, kita hatamkan. Insya Allah dikasih umur panjang, kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah. Amin Allahumma amin. Ya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ingin punya kitabnya silahkan sambil dianu, tapi yang terjemah ada, insya Allah sudah ada. Yang terjemah itu sudah ada. Kurang lebih mungkin harganya 10.000, paling mahal 10.000. Tapi dengan 10.000 inilah kalian bisa selamat dunia dan akhirat. Kurang lebih 10.000 atau 15 insya Allah. Kalau yang kitab Arabnya itu 8.000. Tapi kalau terjemah lebih mahal biasanya, lebih mahal sedikit. Tapi nggak ada kata mahalnya, cuma 10.000 kita bisa selamat. Nanti bisa kita ajarkan sama anak kita, dengan keluarga kita, nggak apa-apa. Nggak harus jadi orang alim dulu untuk menyebarkan ilmunya Rasulullah SAW. Intinya nanti ditutup apa nih? Ada pengumuman. Syukron, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, jangan dimasukkan di hati atau jangan sampai dilaporkan ke polisi. Tapi kalau mau dimasukkan ke amplop putih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.